Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih makan, jadi belum sempat jawab salam. Silakan selesaikan dulu makanannya, ya. Kalau sudah selesai biar fokus. Yang jawab salam mudah-mudahan rizkinya berkah dan melimpah, amin. Yang jawab salam semoga Allah mudahkan, lancarkan segala urusannya, amin. Yang jawab salam semoga, mohon maaf, utang-utangnya, cicilannya segera lunas. Kencang berarti banyak yang punya utang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya duduk Pak Jamal, Pak Ustadz, ya. Agak capek semalam sampai jam 12 berdiri. Ya, Isra Mi'raj juga. Baik, sebelumnya anak-anak yang mau dapat hadiah silakan duduk di depan. Ayo, siapa yang dapat hadiah? Siapa yang ingin hadiah? Panitia sudah menyiapkan ada 3 hadiah untuk anak-anak dan 3 hadiah untuk Bapak Ibu. Wah, hadiahnya sudah ada di depan. Ya, ini belum door prize utama. Door prize utamanya adalah umroh, brosurnya saja. Mohon izin Pak, sini Pak, biar kelihatan Pak. Oke, siap di sini biar kelihatan. Izin Bu, Ibu. Ya, cepat sini. Ini door prize siapa yang nanti bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Karenanya tolong didengarkan, disimak baik-baik. Paham anak-anak? Duduk yang rapi situ. Siapa yang duduk rapi, tertib, mendengarkan dengan baik, tidak lari ke sana kemari, nanti dapat hadiah. Mau hadiah, anak-anak? Oke, duduk di situ. Jangan kemana-mana. Makan boleh, ngobrol tidak boleh, minum boleh. Ya, paham anak-anak? Ini buat anak-anak ada 3 hadiah. Buat ibu-ibu kami siapkan 3 hadiah dan juga bapak-bapak disponsori oleh minyak kita. Ya, siap-siap yang bisa menjawab salam. Bagi bapak ibu, para dermawan yang mau juga menyumbang, nanti kami beri kesempatan. Ini kesempatan kita bersedekah, berinfak, beramal jariah, ya. Selain hadiah ini, nanti di ujung kalau ada yang mau nyumbang untuk diberikan kepada mungkin siapa yang nanti bisa menjawab, silakan. Ini kesempatan yang sangat baik, insya Allah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakallahu haulah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kita, ketua dan jajaran pengurus Masjid Asy-Syuhada. Namanya Masjid Asy-Syuhada. Ada yang tahu artinya Asy-Syuhada? Asy-Syuhada itu artinya orang-orang yang syahid, orang-orang yang bersaksi bahwa dia iman kepada Allah, atau orang-orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu. Amin. Yang kami hormati, duduk. Ya. Majelis taklim, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan makin solehah semuanya. Amin. Khususnya para pengiring rebana maupun mughanni, penyanyinya, semoga tadi sholawat yang disampaikan menjadi amal jariah untuk beliau semua. Amin. Dan semuanya saja, Bapak Ibu jamaah masjid, jamaah majelis taklim, dan anak-anakku sekalian yang insya Allah semuanya soleh solehah. Amin. Menjadi anak-anak yang nantinya berbakti kepada orang tua. Amin. Menjadi anak-anak yang nantinya bermanfaat untuk sesamanya. Amin. Menjadi anak-anak yang nantinya membawa orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Alhamdulillah. Di kesempatan ini yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Karena hanya dengan bersyukur nikmat akan Allah tambahkan. Kalau kita tidak mau bersyukur, siap-siap selain nikmat tidak akan ditambah, yang ada juga bisa jadi dikurangi. Maka semua kita ingin berkah, rajin-rajinlah bersyukur. Minimal mengucapkan Alhamdulillah. Ayo sama-sama Alhamdulillah. Yang kedua, selain alhamdulillah, ingat-ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa saja, Nak? Satu, nikmat sehat. Betul? Karena sakit itu tidak enak, apalagi sekarang sakit itu mahal. Banyak bapak-bapak yang gara-gara jantungnya bermasalah akhirnya pasang ring jantung. Ibu-ibu tahu berapa biaya pasang ring jantung? Satunya saja ring kecil itu 95 juta rupiah. Bayangkan betapa mahalnya nikmat sehat. Mari kita jaga kesehatan kita, ya kan? Yang kedua, nikmat ini yang paling utama, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita semua lahir sebagai muslim. Insya Allah sekarang juga terus menjaga keislaman kita dengan ibadah-ibadah kita, dan semoga sampai mati pun tidak berubah, kita mati sebagai seorang muslim. Amin ya robbal. Karena apa artinya kita hidup kalau mati dalam keadaan tidak Islam? Hidup di dunia sementara, sesusah-susahnya hidup kita di dunia tidak akan lama. Tapi yang bakalan berat itu, susah itu, repot itu nanti kalau kita celaka di akhirat. Na'udzubillahi min. Berapa hidup manusia di dunia ini? Kata Nabi, umur umatku baina sittin ila sab'in, hanya 60 sampai 70 tahun saja. Mohon maaf nih yang umurnya sudah 60 berarti bukan artinya sebentar lagi, bukan ya. Tapi kata Nabi, umatku itu umurnya antara 60 sampai 70 saja. Wa ma yazidu min dzalika illa qalil. Ada yang umurnya lebih dari 70 tapi jumlahnya sedikit sekali. Betul apa betul? Maka kalau kita susah di dunia, bersabarlah, ikhlaslah, teruslah berjuang. Karena yang kita kejar bukan di dunia ini. Yang kita kejar itu kapan? Nanti di akhirat yang abadi selama-lamanya. Nah, karenanya Isra Mi'raj mengajarkan kita 3 hikmah. Ini nanti siap-siap Bapak Ustadz akan bertanya, dengarkan baik-baik. Ada 3 pelajaran penting dari Isra dan Mi'raj. Kita lihat dulu spanduknya.
menghargai yang sudah buat. Ya, di samping itu ini spanduk gak murah ini, minimal 300.000 yang saya tahu. Kita lihat dulu spanduknya menghargai yang sudah buat. Masjid Asy-Syuhada, Gang Asy-Syuhada, Jalan Awe Sahrani, Sangatta Utara. Peringatan Isra Mi'raj dan Khatmil Quran. Nah, kalau boleh ke depannya Bapak Ibu, mohon maaf, ini pakai hak ya. Khatmil Quran, bukan K. Khatmil Quran. Khatmil dengan khatmil itu beda. Kalau khatmil artinya menghatamkan, menyelesaikan. Kalau khatmil nanti beda artinya. Ya, Khatmil Quran, Isra. Yang betul sebenarnya karena bahasa Arab itu nggak ada A, tapi ini pakai bahasa Indonesia. Isra Mi'raj, lebih bagus kalau Isra wal Mi'raj. Ya, Isra itu apa? Diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram, dari masjid namanya Masjidil Haram di kota Mekah menuju mana dek? Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Siapa yang tahu jaraknya berapa jauh? 1.300 km. Jarak antara Sangatta sampai Surabaya. Jauh apa dekat? Jauh. Atau Sangatta sampai ke mungkin Makassar. Jauh sekali. Tapi Nabi kita bisa melewatinya hanya dalam waktu tidak nyampe 1 malam. 1 malam itu sekalian ke langit. Nabi bisa sampai ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram hanya beberapa detik saja. Hanya sebelum mata kita berkedip. Kok bisa Pak Ustadz? Bisa. Kenapa? Karena Allah yang nolong dia. Dengan cara apa? Dia tidak naik pesawat. Rasulullah naik kendaraan yang super cepat, yang kemudian kita kenal sebagai unta. Hah? Sebagai apa ibu? Buraq. Apa buraq? Mirip kuda, ya, tapi ada sayapnya, ekornya seperti burung merak, saking indahnya. Warna sayapnya putih. Kalau sekali terbang mengepakkan sayap, langsung bisa melewati ujung dunia. Saking cepatnya buraq itu. Kenapa begitu? Karena buraq berasal dari kata barqud yang artinya kilat, makhluk secepat kilat. Ya, jadi catat, ingat-ingat. Nabi naik apa saat Isra? Buraq. Apa artinya buraq? Barqud. Kilat. Ya, gitu. Berapa kilometer jarak antara Masjidil Aqsa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sangatta Surabaya. 1.300. Waktu itu Nabi Muhammad kalau pakai unta atau pakai kuda tercepat pun itu butuh waktu 40 hari untuk bisa melewati jarak sejauh itu. Tapi Nabi hanya beberapa detik saja karena dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mi'raj apa Pak Ustadz? Tulisannya Mi'raj, tapi bahasa Arab nggak ada ra, yang ada ro, maka dibacanya Mi'raj. Apa Mi'raj itu? Mi'raj itu dari kata araja yang artinya naik. Mi'raj dinaikkannya Nabi kita, diterbangkannya Nabi kita. Dari mana anak-anak? Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai ke puncak langit namanya Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah. Rasulullah naik ke langit itu. Ayo nanti pertanyaannya itu tuh.
untuk mendapat perintah Allah. Sholat. Awalnya Nabi disuruh 50 kali sholat oleh Allah. Tapi beliau kemudian disuruh oleh Nabi Musa untuk minta sama Allah dikurangi. Akhirnya alhamdulillah sholat kita tidak perlu 50 kali sehari, cukup 5 kali saja. Apa coba anak-anak yang TK, yang SD, 5 kali sholat dalam sehari. Sholat subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Alhamdulillah. Siapa rajin sholat? Alhamdulillah. Yang rajin sholat anak-anak, bapak ibunya nggak rajin berarti. Isra Mi'raj sebagai momentum perbaikan iman dan ketakwaan. Mantap. Apa nih artinya? Jadikan peringatan ini harus membuat kita makin naik iman dan takwa kita kepada Allah. Setuju? Makanya kalau pulang dari sini lalu kita tetap saja malas-malasan sholat, berarti nggak berhasil peringatannya. Pulang dari sini kita malas-malasan ngaji, berarti cuman sekedar kumpul-kumpul dan tidak memberi banyak pengaruh. Pulang dari sini tapi omongan kita tetap kasar, suka gosip berjamaah, apalagi ghibah akbar, ya, berarti kita kurang berhasil peringatan ini. Semoga kita semua punya semangat untuk memperbaiki diri. Amin ya robbal. Oke, sekarang Pak Ustadz mau cerita. Pada saat Isra sore itu di tanggal 27 Rajab, ya, tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad rumahnya diketuk oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Jibril. Hah, malaikat Jibril datang untuk apa? Ada apa wahai Jibril? Aku datang menjemputmu karena diperintahkan Allah mengantarkanmu dalam sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Apa yang harus kulakukan Jibril? Ikut aku. Ikut Jibril ke dekat Ka'bah. Dan apa yang terjadi di dekat Ka'bah itu, Rasulullah Nabi kita dibelah dadanya, dioperasi. Untuk apa? Dikeluarkan hal-hal yang masih buruk dari raga, dari jiwa, dari sukma Rasulullah SAW, karena beliau akan bertemu Tuhan. Pelajarannya, kalau kita ingin bertemu Allah, wajib hukumnya kita bersuci dulu. Betul apa betul? Sholat tidak sah kecuali kita wudhu dulu. Bahkan wudhu kita tidak sah kalau mandi wajib kita juga bermasalah. Saking pentingnya menjaga yang namanya toharoh, kesuci. Anak-anak, wudhunya udah benar belum? Siapa yang kalau wudhu seperti ini, ya, tidak niat, tidak ucap bismillah, langsung aja ambil air, kira-kira sah nggak wudhunya? Tidak. Siapa yang kalau membasuh tangan tidak sampai ke siku karena terhalang baju, cuman sini saja, sah tidak wudhunya? Tidak sah. Siapa kalau giliran basuh tangan cuman sampai segini, tapi giliran kaki sampai ke lutut, itu keliru. Kaki cukup di atas mata kaki saja sudah sah. Begitu kan Bapak Ibu ya? Maka anak-anak coba mulai belajar tertib wudhunya.
Jangan buru-buru, harus tenang, harus tumakninah namanya. Nah, apa yang terjadi setelah dibelah tubuh Rasulullah, dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk, Nabi Muhammad pulih lagi. Lalu Nabi diminta untuk naik buruk tadi. Muhammad, naiklah ke buruk ini. Misalkan ini ya, anak-anak harus pakai drama. Naiklah Rasulullah ke buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mengepakkan sayap, buruknya langsung terbang melewati cakrawala, melewati batas langit sampai di Masjidil Aqsa. Di sana apa yang dilakukan? Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa, sudah menunggu para nabi sebelumnya di situ. Untuk apa? Menjadikan nabi kita menjadi imam sholatnya. Ini bukti bahwa nabi kita walaupun nabi terakhir, tapi beliau adalah pemimpin seluruh nabi. Bahasa Arabnya imamul. Apa bu? Imamul Anbiya. Ikuti Pak Ustadz. Imamul Anbiya. Imamul Anbiya. Artinya imamnya para nabi. Setelah sholat selesai, Nabi Muhammad dikasih minuman 3. Kita contohkan. 1 gelas isinya susu. 1 gelas berikutnya isinya minuman keras, khamr. 1 gelas lagi isinya apa? Saya lupa deh yang gelas ketiga. Ya, 1 gelas, ada 3 gelas. Yang ketiga sebut saja kopi. Ya, yang ketiga ada 3. Muhammad pilih. Nabi kita milih yang mana? Nabi kita milih susu. Jangan dikaitkan sama kampanye. Ada yang jualan susu ya hari ini kampanye. Ya, pilih susu. Kata malaikat Jibril, beruntung Muhammad, kamu pilih susu. Umatmu nanti insya Allah sehat-sehat. Kalau engkau pilih yang 1 minuman keras, maka bisa jadi umatmu nanti jadi pemabuk semuanya. Alhamdulillah. Jangan pernah nyoba-nyoba dengan minuman keras dan narkoba, karena itu menghilangkan akal sehat. Ibu-ibu, bapak-bapak, baca nggak hari ini berita dari Penajam? 1 anak laki-laki, usianya berapa bu? 17. 16 tahun, tega-teganya membunuh 1 keluarga terdiri dari 5 orang. Bapaknya, ibunya, pacarnya, adiknya, sama kakaknya ya. 5 orang dibunuh, bahkan nauzubillah, mayat pacarnya sama mayat ibunya sempat-sempatnya, mohon maaf, diperkosa, disetubuhi. Saking bejaknya anak ini, usianya masih 16 tahun. Itu biasanya faktor apa? Otaknya sudah tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena suka minuman keras, karena suka narkoba, karena suka, kalau anak-anak kita di sini ngomik, ngelem, bahaya sekali. Kita lanjut. Nah, jadi Nabi Muhammad dikasih berapa gelas tadi? 3. Pilih yang mana Nabi Muhammad? Habis itu Nabi kemudian Allah angkat ke langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Jadi seluruh perjalanan Mi'raj, Nabi bertemu dengan 8 orang Nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi siapa lagi? Isa, ya, ada 8. Termasuk terakhir Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ya.
Dan yang menarik, selain bertemu dengan 8 nabi, Bapak Ibu anak-anak, Nabi melihat 11 penampakan. Penampakan kayak setan, tapi ini bukan setan. Penampakan pertama apa? Nabi melihat ada laki-laki yang memanen tumbuhan. Nih Bapak nih, petani sukses, insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Ada bapak-bapak manen padi, padinya baru diambil, muncul lagi. Apa namanya? Kalau padi itu buah, bukan buah apa ya? Ya buah padinya lah gitu ya. Ya, baru diambil, baru dipanen, muncul lagi. Belum sempat selesai, muncul lagi, panen lagi, simpan. Setelah disimpan, ternyata sudah panen, muncul lagi. Buahnya diambil lagi, terus begitu. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa dia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini gambaran siapa nih yang begini? Ayo, siapa yang tahu langsung dapat hadiah. Gambaran apa orang yang panen terus-terusan tanpa henti nanti di akhirat? Pak Jamal menjawab dengan benar. Ini gambaran orang yang ketika hidup rajin bersedekah, rajin berinfak. Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya di dunia, dan di akhirat nanti dia terus-terusan panen kebahagiaan. Alhamdulillah. Maka setelah peringatan ini, ayo yang masih pelit, yang masih jarang infak sedekah, ayo paksakan diri mumpung masih ada kesempatan. Berinfaklah, bersedekahlah. Karena tidak ada cerita orang miskin gara-gara sedekah. Betul apa betul, Bu? Saya mau nanya dan tolong dijawab dengan jujur di dalam hati masing-masing. Bapak Ibu dalam perjalanan hidup sudah pernah membuktikan dan merasakan nggak berkahnya yang namanya sedekah itu? Alhamdulillah banyak yang sudah merasakan. Ingat-ingat kata-kata orang tua dulu. Nah, kalau kamu hidupmu berkah, kalau rezekimu mau lancar, maka belajarlah sama orang yang suka nangkap ayam. Nah, ini apa maksudnya nih? Ini ilmu nih. Kita kalau mau nangkap ayam jago, kalau tidak tahu caranya, siap-siap capek aja. Yang tahu caranya akan tahu bagaimana cara nangkap jago dengan mudah. Caranya gimana? Kalau kita kejar-kejar, capek, nggak dapat. Ditangkap, lompat dia. Tapi yang tahu ilmunya, tinggal ambil beras, ya kan? Habis itu taburkan ke tanah, betul deh ya? Tinggal kalau ada tali ya tali, kalau enggak, kalau sudah dia lagi makan tinggal nangkap, gampang. Apa hubungannya dengan sedekah tadi? Jangan sampai sibuk nyari uang tapi lupa cara memancing uang. Jangan sibuk nyari harta, lupa bagaimana harusnya memancing agar harta datang ke kita. Caranya bagaimana? Cacing, ya. Cacing, betul. Nah, caranya rajin-rajin infak sedekah. Dan ingat-ingat, infak sedekah itu nanti berbanding lurus dengan apa yang kita dapat. Anak-anak, anak-anak, alhamdulillah. Anak-anak kalau mancing di parit, umpannya apa, nak? Betul. Tapi karena umpannya cacing, maka ikan yang didapat besar apa kecil? Kecil. Paling lele, ya kan? Paling gabus, paling nila, kecil-kecil. Kalau mau dapat ikan yang besar, ikan tongkol, ikan apalagi yang besar-besar ya? Ikan putih, ikan kerapu, ikan hiu, ikan paus. Kira-kira kalau umpannya cacing, kita dapat nggak? Enggak.
Saya mau mancing ikan kerapu di laut dengan cacing. Seharian dijamin nggak bakal dapat. Kenapa? Karena kalau mau dapat ikan di laut modalnya juga harus lebih besar. Betul apa betul? Betul. Berkah juga begitu Bapak Ibu. Kalau sedekahnya sedikit, ya mohon maaf, balasan dari Allahnya juga gak bakal banyak. Tapi kalau sedekah kita banyak, apalagi rutin dan ikhlas tentunya, balasan dari Allah juga pasti akan lebih lagi dari itu. Percaya apa percaya? Mari kita buktikan. Besok hari Jumat, bapak-bapak bawa uang di kantongnya masing-masing, anak-anak juga bawa semampunya. Kebetulan besok saya ternyata punya uang 167.000. 100.000 tambah 67.000. Begitu kotak amal di depan, tolong jawab dengan jujur. Begitu kotak amal di depan lewat kita, yang kita masukkan yang mana Bapak? Yang 100.000, yang 50.000, yang 10.000, atau yang 7.000? Kalau orang dewasa banyak bohongnya. Kita tanya anak-anak yang lebih jujur. Nah, mana yang dimasukkan kalau punya uang 100.000, 50.000, tadi berapa? 7.000 dan 10.000. Yang masuk kotak amal yang mana, nak? Mantap, anak-anak hebat. Ini asli apa teori kamu, nak? Ya? Mantap, mudah-mudahan bener omongannya tuh. Ya? Tapi kalau nggak bener ini udah diajarin nggak bener ini berarti ini sejak kecil. Pastikan sedekah kita adalah yang paling maksimal yang kita bisa berikan. Tadi, karena kalau ikhlas Allah pasti membalasnya lebih lagi. Percaya apa percaya? Alhamdulillah. Nah kita kadang bingung, Ustaz, apa sih bedanya infak sama sedekah itu? Nah jangan-jangan anak-anak kita aja mungkin bingung tuh. Saya kasih tahu Bapak Ibu, infak biasanya dalam bentuk benda atau barang. Sedekah tidak selalu bentuk benda atau barang. Senyuman saja kata Nabi itu bisa jadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi kalau ada pengemis minta sedekah ke kita dan kebetulan kita nggak punya uang, senyumin saja. Dia tidak boleh protes karena yang diminta sedekah. Betul apa betul? Kotak amal, Pak Jamal, Pak Ustadz, jangan ditulisi sedekah. Kenapa? Kalau ditulisi sedekah, jangan-jangan kosong, karena isinya senyuman semua. Tulisin infak, gitu ya, biar jelas bahwa yang diminta adalah uang ataupun harta. Jelas perbedaannya, Bapak Ibu. Anak-anak nanti harus bisa jelaskan nanti apa bedanya infak dan sedekah. Cepat. Mi'raj. Tadi baru melihat orang yang panen terus tidak berhenti. Ternyata orang yang rajin infak. Sekarang Pak Ustadz jelaskan yang kedua. Ini ada 11, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang kedua, Nabi melihat ada laki-laki. Laki-laki itu tiba-tiba merunduk. Habis merunduk, ngambil batu. Besarnya lebih besar dari ini. Sangat besar sekali. Habis itu dia pukulkan batu yang sangat keras itu ke kepalanya sendiri. Sampai, gak boleh sebenarnya menggambarkan kekerasan. Sampai hancur kepalanya, darah mengucur, otaknya muncrat. Jatuh laki-laki ini, teriak dia kesakitan. Tapi habis itu dia bangkit lagi, bangun lagi, pulih lagi kepalanya. Selang beberapa saat ambil batu lagi, pukulkan lagi. Siapa yang tahu itu gambaran apa?
Usaha. Yo, gambaran apa? Usaha. Nah, dengarkan ya nih ya. Nabi nanya sama Jibril, Jibril, itu siapa? Kok dia hancurkan kepalanya sendiri dengan batu? Dia ulang-ulang begitu. Siapa dia? Kata Nabi, itulah gambaran umatmu yang tidak sholat karena malas. Umatmu yang harusnya sholat 5 kali sehari, tapi dia tinggalkan sholat itu dengan sengaja. Setiap satu sholat dia tinggalkan, satu hantaman batu ke kepalanya nanti di akhirat. Yo, siapa yang masih berani ninggalin sholat? Gambarannya seperti itu nanti di akhirat. Maka biar tidak dapat itu dari sekarang, tobat, istighfar, dan jangan ulangi lagi. Berusaha disiplin. Kalau sudah di sini azan, tinggalkan segala kesibukan apapun. Laksanakan, biar Allah juga segera nolong kita. Allah juga segera ngasih rezeki kita. Tapi kalau kita telat-telat sholat, jangan salahkan Allah. Kalau Allah juga terlambat ngasih rezekinya ke kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi siapa nak orang yang mukul kepalanya itu? Siapa dia ternyata? Yang malas sholat. Orang yang sengaja tidak Sholat. Termasuk kalau ada orang bilang begini, Pak Ustadz, saya mungkin jarang sholat, tapi saya rajin sedekah. Nanti mudah-mudahan pahala sedekah saya itu nutup kewajiban sholat saya. Kira-kira bisa nggak begitu Bapak Ibu? Enggak. Harus kita sepakat, tidak bisa. Sorry. Ya, tidak bisa. Sebab apa? Sholat itu tidak tergantikan dengan ibadah manapun. Aduh Pak Ustadz, saya dulu jarang sholat. Gimana tuh? Tadi jawabannya istighfar, taubat, dan kedepannya berusaha rajin sholat. Insya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semoga dosa-dosa kita di masa lalu Allah ampuni. Amin. Yang ketiga, ingat-ingat nih Pak Ustadz mau nanya nih. Sebelum yang ketiga, pertanyaan dulu dah ke anak-anak. Siapa yang bisa jawab langsung dapat hadiah pertama. Ya, sebutkan dua kejadian yang sudah dilihat Nabi pada saat Mi'raj yang Pak Ustadz barusan jelaskan. Dua kejadiannya apa saja? Maju ke depan yang bisa. Yakin bisa. Kalau nggak bisa nggak dapat hadiah. Ayo, ada yang tahu? Kamu bisa? Kalau anak kecil nanti pertanyaannya lebih gampang lagi. Anak kecil kalau gitu boleh. Anak kecil dulu biar diam. Anak kecil, anak TK, anak SD kelas 1. Nah, baju merah. Nah, lihat sini. Oke. Anak kecil pertanyaannya gampang aja ya. Oke. Sebutkan makhluk yang membawa Nabi terbang pada saat Isra. Ayo anak kecil siapa yang bisa jawab? Yang gede jangan jawab, yang gede. Buruk. Yang kecil. Buruk. Sebutkan makhluk yang membawa Nabi saat Isra. Ayo. Anak kecil. Itu anak gede. Ya. Ayo. Misalnya ada anak gede itu mana? Buruk. Yang ayo kursi unggul. Gak tahu nak. Depannya B, belakangnya Q. Nah, itu sini. Wah ini nih. Ada. Oke. Namanya siapa? Hasan sesuai namanya. Tahu gak artinya Hasan? Hasan itu artinya baik. Orang tuamu ingin kamu jadi anak yang baik. Amin. Hasan, hewan apa yang bawa Nabi Muhammad terbang pada saat Isra? Buruk. Alhamdulillah. Betul? Kita doakan Hasan
Hasan mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Mana ayahmu kan? Bapakmu mana? Ibumu? Selamat Bu, masih ada yang mewakili. Kalau ibu bapaknya nggak hadir, terlalu. Ya. Ini San, buat kamu San ya. Alhamdulillah. Dulu, ya saling dulu. Tuh, masya Allah, barakallah. Siap-siap habis ini berlembar-lembar keterbangan. Ya. Makasih Pak. Jazakumullah khair Pak ya. Allah yang membalas. Oke, lanjutkan lagi. Seru. Siap, lanjut. Baru 2. Oke, yang gede dulu lah. Yang gede uang aja. 50.000. Sebutkan 2 kejadian tadi yang dilihat Nabi pada saat Isra. Oke, yang bawa video biar dia seneng dulu sini. Kamu kasih videonya ke yang lain. Ya. Mana? Ya. Ini. Oke itu. Ya. Mati tuh mati. Oke. Kejadiannya apa? Mati Ya, mati ya. tuh. Waduh, makin banyak. Jazakallah khairan. Makin banyak ibu-ibu. Nanti ibu-ibu dapat semua mudah-mudahan. Amin. Ya, enak tuh. Tadi yang pertama, Ya, padi dipanen tapi tumbuh terus. ya. Gambaran Gambaran orang yang Sedekah. bersedekah. Mantap. Alhamdulillah. Yang kedua, Terus yang kedua, yang kepalanya dihancurkan itu pakai batu ini. batu. Ya. Gambaran Gambaran orang yang malas sholat dan sering meninggalkan sholat. betul. Betul. 50.000. Ayah. Rangga. Kembali lagi. Mau uang? Mau hadiah? Habis ini Pak Ustadz kasih 100.000 langsung. Ibu-ibu boleh cium tangan, ya. Kalau 100.000 jangankan anak-anak, ibu-ibu juga punya, ya. Baik, ya. Mi'raj. Peristiwa ketiga, dengarkan baik-baik. Peristiwa ketiga, Nabi Muhammad mencium aroma harum sekali. Jibril, ini harum apa Jibril? Bau apa? Aroma wangi apa ini Jibril? Kata Jibril, ini adalah harum dari jenazah mayat seorang perempuan yang dulu dibunuh gara-gara mempertahankan keimanannya kepada Allah. Nama perempuannya adalah Masyitoh. Masyitoh itu dari kata masyato, artinya penyisir. Sebenarnya itu bukan nama orang. Pekerjaannya penyisir. Rambutnya istri Fir'aun. Istri Fir'aun lagi disisirin. Tiba-tiba jatuh sisirnya. Kaget dia, karena kaget terlontar. Allah! Istri Fir'aun oleh. Kamu ngomong apa? Masyitoh. Aku ngomong Allah. Allah itu apa? Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Berani kamu ngomong gitu Masyitoh? Kita tahu Tuhan kita itu suamiku Fir'aun itu yang maha hebat. Kulaporkan kamu. Aku tidak takut, karena aku yakin Tuhanku pasti akan membawaku kepada surga. Akhirnya Bapak Ibu, nah Ibu sudah tahu kisah ini kan ya? Tahu. Akhirnya Masyitoh disidang oleh Fir'aun. Masyitoh, kamu prajurit ambil suaminya, ambil semua anaknya. Masyitoh punya 3 anak. Ada yang pemuda, ada yang masih kecil kayak kamu, ada yang masih bayi baru 3 bulan menyusui dia. Apa yang terjadi Masyitoh? Ku dengar kamu punya Tuhan yang lain, tidak mau menyembahku. Betul? Betul, karena engkau bukan Tuhan, engkau manusia seperti kami, hanya engkau raja. Tuhan kita Allah saja. Kalau kamu nggak nyabut omonganmu, pasukan, siapkan tungku dengan api yang menyala-nyala. Siapkan penggorengan yang besar. Buat apa? Lihat saja yang kulakukan. Bagaimana Masyitoh? Tetap menyembah Tuhanmu? Tetap. Aku menyembah Tuhanku. Pengawal
siapkan, nyalakan apinya, minyaknya biar panas dulu. Mas Ito, lihat apa yang Tuanku lakukan. Penawar, ambil suaminya, masukkan ke situ. Nangis Mas Ito melihat suaminya meninggal, digoreng, direbus di situ. Bagaimana berubah Mas Ito? Enggak. Aku yakin suamiku sudah menunggu di surga. Kalau gitu ambil anaknya yang paling besar, masukkan. Langsung anaknya ke situ meninggal juga, digoreng, direbus. Bagaimana Mas Ito? Disinilah terjadi keajaiban. Bayi yang baru 3 bulan yang masih menyusui itu bisa bicara. Ibu, jangan berubah ibu. Allah sudah siapkan surga buat kita sekeluarga. Akhirnya Mas Ito dengan bayinya dan seluruh keluarganya meninggal di wajan penggorengan yang besar itu demi untuk membela keyakinan. Gara-gara pengorbanannya itu, harum jasad Mas Ito abadi di langit. Bahkan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu tadi, Nabi masih mencium bau harumnya sebagai balasan Allah bagi orang yang mempertahankan keimanannya. Pelajarannya buat kita, sampai mati jangan pernah berubah. Kita harus tetap yakin dan berpegang dengan agama kita Islam. Mau dibunuh pun, mau dikasih uang berapa miliar pun, jangan pernah berubah. Iman Islam adalah harga mati buat kita semua. Amin ya robbal Alamin. Kok pada diem ya? Lanjut sekarang, karena waktu juga kita lagi Isa lagi asar. Yang keempat, Nabi Muhammad melihat ada laki-laki yang disajikan meja, di atas mejanya ada daging yang sangat bagus, segar, enak. Tapi di sebelahnya ada daging yang busuk, sudah belatungan. Laki-laki ini yang dia makan justru daging yang sudah belatung busuk itu. Nabi bertanya, siapa dia wahai Jibril? Coba tebak Bapak Ibu, apa nih kelakuan orang ini di dunianya sehingga nanti di akhirat dia dihukum seperti ini? Makan barang haram ada, tapi bukan ini. Ini gambaran orang yang suka berzina, selingkuh. Sudah punya istri, sudah punya suami yang halal, yang sudah diizinkan, tapi masih mencari yang haram. Kalau mati dalam keadaan begitu, di akhiratnya di antara hukumannya adalah seperti itu. Nauzubillahi min Zalik. Maka Bu, Pak, ayo kita berjuang bersama. Harus keluarga kita, rumah tangga kita harus husnul khotimah. Berjuanglah untuk hanya maut yang memisahkan kita dengan pasangan kita. Karena ciri husnul khotimah dalam rumah tangga adalah ketika kematian yang memisahkan kita. Kalau belum mati udah cerai, tandanya rumah tangga kita tidak husnul khotimah. Rumah tangga kita su'ul khotimah. Nah, maka bagaimana caranya? Berusaha membuka komunikasi yang nyaman di rumah. Suami istri tidak boleh ada rahasia-rahasiaan. Semuanya harus terbuka. Ada masalah jangan ditunda berlarut-larut, bicarakan baik-baik. Kalau tidak ada jalan keluar, cari. Mungkin ada orang yang kita bisa percayai, yang bisa membantu rumah tangga kita kembali utuh, kembali harmonis. Tapi saya yakin kalau di sini semuanya, insya Allah rumah tangganya mudah-mudahan harmonis semua. Amin ya Rabbal. Sudah berapa nak? 4. 4. Gak usah banyak-banyak, kalau 11 kebanyakan lah. Yang kelima, Rasulullah melihat, ya, apa yang dilihat Nabi?
Yang dilihat Nabi adalah orang yang memangku kayu dengan tumpukan yang sudah sangat banyak. Tapi orang ini seperti tidak mengukur kemampuan. Dia mau numpukin lagi kayunya, bebannya di atasnya, sehingga dia betul-betul tertekan oleh beban yang begitu berat. Nabi bertanya, siapa itu? Bapak, siapa ini Pak? Ayo, siapa Bu? Mengumpulkan harta bagus. Jawabannya, ini adalah orang yang terlalu ambisi dengan kepemimpinan. Nih, pas nih zaman ini, saat-saat ini nih. Orang yang tidak mengukur diri dan kemampuannya. Dia sebenarnya tidak mampu memimpin, tapi dia nekat berambisi untuk memimpin gara-gara berharap dapat uang banyak nanti kalau sudah memimpin. Gambarannya seperti zaman ini kan Pak. Coba lihat di pinggir jalan foto-foto di mana-mana. Ya, semoga mereka adalah orang-orang yang memang layak dan pantas, semoga. Tapi andai mereka adalah orang yang tidak layak dan pantas, boro-boro mimpin orang, misalkan mimpin keluarganya aja berantakan, bagaimana nanti kalau memimpin masyarakat banyak? Maka berhati-hati. Kepemimpinan itu adalah ujian yang sangat berat. Pertanggungjawabannya bukan hanya di sini, tapi juga nanti di akhirat. Ya, nah jangan lupa tanggal 14 Bapak Ibu, kita semuanya wajib nyoblos. Tidak ada yang boleh golput, karena orang golput adalah pengecut. Dia tidak mau disalahkan, tapi sebenarnya dia nanti yang juga harus bertanggung jawab kalau negeri ini ada apa-apa. Maka kita itu tidak berharap jago kita menang. Berharap boleh, tapi kita tidaklah salah dan tidaklah berdosa kalau jago kita kalah. Selama yang kita pilih sesuai dengan hati nurani, yang kita pilih adalah orang yang kita anggap baik, soleh, takut kepada Allah. Saya tidak menyebutkan nomor berapa ya Bapak Ibu ya, silahkan pilih aja sesuai masing-masing. Baik, sekarang kembali ke hadiah. Sebagaimana janji tadi udah azannya, 100.000 langsung. Banyak nih. Siap-siap menjawab. Cukup deh, nanti. Udah.